Suatu waktu Rasulullah seringkali agak terlambat ketika memulai ceramah, padahal para sahabat itu sudah berkumpul. Melihat kejadian tersebut beberapa kali, sahabat mulai mencari tahu kira-kira ada apa yang membuat Rasulullah terlambat. Tetapi ada satu pola yang mereka lihat, bahwa ketika datang seseorang sahabat yang terbilang tidak populer, tidak dikenal, setiap ia datang, maka setelah itu Rasulullah lalu mulai ceramah. Setiap ia datang, menenteng sandalnya, Rasulullah lalu mulai ceramah, dan seterusnya begitu. Sampai kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan orang itu?" Rasulullah memahami pertanyaan sederhana itu dan langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nur mengutip salah satu cerita tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Pernah suatu waktu Rasulullah seringkali agak terlambat ketika memulai ceramah, padahal para sahabat itu sudah berkumpul. Melihat kejadian tersebut beberapa kali, sahabat mulai mencari tahu kira-kira ada apa yang membuat Rasulullah terlambat. Tetapi ada satu pola yang mereka lihat, bahwa ketika datang seseorang sahabat yang terbilang tidak populer, tidak dikenal, setiap ia datang, maka setelah itu Rasulullah lalu mulai ceramah. Setiap ia datang, menenteng sandalnya, Rasulullah lalu mulai ceramah, dan seterusnya begitu. Sampai kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan orang itu?" Rasulullah memahami pertanyaan sederhana itu dan langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli surga. Terang saja keterangan Rasulullah ini membuat beberapa sahabat penasaran. Sebab orang yang dimaksud, yang datang dengan penampilan sederhana, menenteng sendalnya, yang ditunggu oleh Rasulullah setiap ingin memulai ceramah, adalah orang yang terbilang tidak populer di antara sahabat-sahabat yang lain. Lalu salah seorang sahabat yang sangat penasaran dengan kelebihan orang tersebut mengikutinya. Pada waktu ia mengikutinya, melihat gerak-geriknya, ia ingin mencari tahu apa kelebihan orang ini dibanding para sahabat lain, sehingga Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia adalah seorang penghuni surga. Bahkan sahabat ini mengetuk pintu rumahnya dan mengaku sebagai seorang yang kemalaman, sehingga izin ingin menumpang di rumahnya. Sahabat tersebut mempersilahkan. Sahabat ini memperhatikan kelakuan orang itu, apakah ada yang istimewa darinya. Relatif tidak ada yang istimewa dari dirinya. Sampai kemudian dia penasaran dan bertanya, jujur membuka identitasnya. Ia menceritakan bagaimana Rasulullah sering terlambat ceramah hanya untuk menunggu orang itu. Ia menceritakan bagaimana Rasulullah sendiri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ia adalah calon penghuni surga, yang terang saja membuat ia sendiri kaget. Tetapi ketika ia berpikir-pikir apa ibadah dia yang istimewa, ia pun menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang istimewa. Kalaupun disuruh menduga-duga, ia mengatakan bahwa mungkin yang membedakan adalah karena di dalam hati saya relatif tidak ada rasa dengki pada siapapun, dan saya sebisa mungkin tidak berkata kasar atau menyakiti siapapun. Persoalan dengki adalah persoalan yang bagi kita mungkin sepele, tetapi sesungguhnya sesuatu yang sangat berbahaya dan dilarang di dalam Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa min syarri hasidin idza hasad," dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Ini menunjukkan bahwa dengki adalah
bukan hanya sebuah dosa, tetapi juga sebuah kejahatan yang membahayakan orang lain. Yang juga mungkin tidak disadari oleh mereka yang dengki adalah bahwa kedengkian tersebut juga merugikan bagi dirinya sendiri. Dikatakan dalam sebuah hadis, waspadalah dari sikap dengki, karena dengki menghilangkan amal kebaikan, ibarat api yang memakan kayu bakar. Artinya kedengkian ini bermasalah, berbahaya, bukan hanya pada orang lain, tetapi bagi diri orang itu sendiri. Rasa dengkinya itu membuat ia tidak menyadari akan hilangnya amal ibadah yang selama ini dia lakukan. Mungkin di akhirat nanti ia merasa prepare, udah merasa siap segalanya, amal ibadahnya banyak, tetapi kemudian kaget karena ternyata amal ibadahnya sama sekali sia-sia, dimakan oleh kedengkian itu. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang bertujuan untuk melatih hawa nafsu, mengendalikan segala penyakit-penyakit hati, yang salah satunya adalah kedengkian. Cak Nur mengajarkan bagaimana caranya agar bulan Ramadan bisa menjadi bulan untuk melatih, mengendalikan hawa nafsu. Ada dua yang ditekankan oleh Cak Nur. Yang pertama, cara untuk melatih mengendalikan hawa nafsu adalah dengan banyak berzikir. Zikir sama seperti kita pembahasan sebelumnya adalah bentuk ekspresi di mana seseorang menyadari kehadiran Allah di mana-mana. Sebagaimana orang takwa menyadari bahwa Allah itu bersifat omnipresent atau maha hadir, omniscient, maha mengetahui, dan omnipotent, maha kuasa. Zikir kepada Allah adalah bentuk ekspresi pengakuan bahwa Allah selalu ada, Allah selalu mengawasinya, dan ini akan membuat ia mengendalikan segala hawa nafsu. Tetapi juga jangan lupakan yang kedua. Cak Nur mengingatkan bahwa cara kedua untuk mengendalikan hawa nafsu selain ibadah puasa itu sendiri dan zikir yang disebutkan tadi adalah dengan banyak bersyukur. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Jika kita sudah melatih diri, mengendalikan diri dengan cara pertama, yakni senantiasa mengingat Allah, meyakini bahwa ia senantiasa memantau kita, syukur sebagai cara yang kedua adalah dengan tujuan untuk menenangkan batin kita. Orang yang rajin bersyukur, insya Allah akan memiliki hati yang damai. Dan di hati yang damai, penyakit-penyakit hati tidak akan bisa tumbuh subur, termasuk perasaan dengki.